Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini tanggal 23 Februari 2021, kita mau belajar dari tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Pelajaran IPS mengenai peristiwa penting persiapan proklamasi, dan selanjutnya pelajaran IPA mengenai kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, nanti ibu akan memberikan kamu video penjelasan pelajaran IPS dan IPA. Ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan supaya nanti kamu bisa mengerti apa yang ibu berikan tugas kamu untuk di pembelajaran ini. Selamat menyaksikan video yang ibu berikan ini. Sebagaimana kalian tahu, bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa Indonesia mengalami banyak sekali penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidaklah mudah. Berbagai rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia demi mendapatkan kemerdekaan. Ketika mempersiapkan kemerdekaan, terdapat beberapa peristiwa penting. Nah, berikut ini adalah peristiwa penting yang terjadi saat persiapan proklamasi. Peristiwa penting yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret 1945 dengan hasil Pancasila. Kemudian, peristiwa penting yang kedua adalah pembentukan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Hasil dari PPKI adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian, peristiwa penting berikutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Seperti apa ya peristiwa Rengas Dengklok? Berikut ini adalah kronologi atau urutan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang dari radio. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda mendesak Soekarno untuk segera memerdekakan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ke Rengas Dengklok. Oleh siapa? Oleh para golongan muda. Tujuannya agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada tanggal 16 Agustus sore, Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk memerdekakan Indonesia dan mereka pun kembali ke Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, di malam harinya, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maeda. Nah, kemudian kita akan masuk ke peristiwa proklamasi. Dini hari setelah naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, kemudian naskah proklamasi tersebut disetujui oleh seluruh peserta rapat. Setelah disetujui oleh seluruh peserta rapat, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Setelah diketik, lalu persiapan berikutnya adalah Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih. Dan pembacaan proklamasi pun dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Berikut ini adalah teks proklamasi. Nah, yang ini adalah teks proklamasi coretan tangan dari Bung Karno.
Dan yang sebelah kanan ini adalah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini adalah gambaran peristiwa ketika dibacakan naskah proklamasi. Ketika itu, naskah proklamasi dibacakan pukul 10 pagi. Nah, kira-kira bagaimana ya suhu udara ketika pukul 10 pagi? Sekarang kita akan memasuki muatan IPA. Suhu udara yang biasa kita rasakan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Perubahan suhu dan kalor memiliki hubungan yang erat. Kalor itu didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda itu bisa berubah-ubah, bisa naik dan juga bisa turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Di sini ada gambar, ada air panas dan air dingin yang digabungkan jadi satu. Di sini bisa kalian lihat, air panas ini bersuhu tinggi. Sedangkan air dingin ini bersuhu rendah. Ketika air panas digabungkan dengan air dingin, maka suhunya masing-masing berubah. Suhu yang air panas akan turun dan suhu yang dingin akan naik dan ketika digabungkan akan menjadi air hangat. Jadi, air panas akan melepas kalor karena dicampur dengan air dingin. Sedangkan air dingin menerima kalor dari air panas. Ketika dicampur, air tersebut akan menghasilkan suhu baru dan akan menjadi air hangat. Nah, bagaimana anak-anak ibu dengan penjelasan di dalam video yang ibu berikan tadi? Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang ibu tidak perlu lagi banyak memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Memberikan kamu tugas yang ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, untuk tugas kamu pelajaran IPS, ibu ambil pada halaman 37 bagian atas. Nah, kamu lihat di situ, tugas kamu yaitu kamu telah membaca peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan. Sekarang tulislah peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yang kamu ketahui pada bagian berikut. Nah, di sini tugas kamu yaitu kamu hanya menuliskan apa peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Sebelum kamu mengisi peristiwa tersebut, kamu baca dulu teks pada halaman 36 yang berjudul pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, di dalam video juga tadi sudah dijelaskan ada peristiwa-peristiwa penting pada proklamasi kemerdekaan. Nah, untuk itu kamu juga ditugaskan untuk mencari atau menuliskan peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Itu saja tugas kamu untuk pelajaran IPS. Nah, untuk tugas kamu pelajaran IPA, ibu ambil pada halaman 38 bagian atas. Nah, untuk pelajaran IPA ini, tugas kamu yaitu kamu membuat praktek, yaitu prakteknya kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, di sini prakteknya sangat mudah. Hanya 3 alat dan bahannya saja. Cara kerjanya pun sangat mudah. Nah, untuk itu kamu buat praktek ini dan kamu videokan dengan memakai pakaian sekolah. Setelah kamu selesai membuat praktek atau memvideokan praktek kamu kirim ke WA pribadi ibu supaya ibu bisa menilai bagaimana cara kamu mengerjakan praktek IPA tentang kalor dapat mengubah suhu benda. Nah, setelah kamu selesai membuat prakteknya, jangan lupa kamu menuliskan
Apa hasil percobaan untuk memahami kalori yang dapat mengubah suhu benda? Kamu buat hasilnya, apa yang menjadi hasil dari praktek kamu? Itu saja tugas kamu untuk pelajaran IPA. Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang Ibu berikan tugas kamu di pembelajaran 1 ini pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.